Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali seperti biasa di channel YouTube Si Amang, channel YouTube yang membahas tentang tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kali ini Si Amang akan membahas tentang pohon bambu ya. Setelah sebelumnya Si Amang pernah membahas beberapa jenis pohon bambu, kali ini Si Amang akan kembali membahas pohon bambu. Nah, pohon bambu ini adalah jenis bambu yang paling populer dan paling umum ya, baik ditanam maupun dimanfaatkan khususnya di negara kita di Indonesia. Nah, nama daripada bambu ini adalah bambu tali atau nama lainnya biasa disebut juga bambu apus ya. Nah, bambu tali ini memang paling umum ditanam ya di Indonesia, di seluruh Indonesia ya. Di tempat saya pun tidak akan sulit untuk menemukan pohon bambu tali ini ya, karena pohon bambu tali ini jenis bambu yang paling umum dan yang sering digunakan ya, baik untuk membuat kerajinan, membuat saung, membuat benda-benda lainnya. Pokoknya bambu ini adalah bambu yang paling sering digunakan dan paling sering juga diperjualbelikan ya, karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, sementara untuk ciri-cirinya sendiri, bambu tali ini memiliki bentuk daun tidak jauh berbeda ya kalau dari segi bentuk, untuk bentuk daunnya. Namun dari segi ukuran, boleh dibilang daun bambu tali ini bambunya berukuran lumayan besar ya, bahkan lebih besar daripada daun bambu gombong yang cenderung batang pohonnya itu lebih besar ya, bambu gombong. Tetapi kalau urusan daun, bambu tali ini ukuran daunnya lebih besar dari bambu-bambu jenis lainnya, khususnya yang ada di Indonesia tentunya. Nah, sementara untuk batang pohonnya ya, memang bambu tali ini tidak terlalu besar ya, masih kalah besar sama bambu gombong maupun juga bambu haur kuning juga ya. Nah, tetapi untuk besarannya ini variasi juga ya, artinya dia ini kalau berada di tempat-tempat yang subur biasanya ukuran diameter batang pohon bambu ini lebih besar ya. Nah, sementara untuk jarak bukunya ini juga sama juga ya, bervariasi mulai dari yang 20 cm sampai ada juga yang 60 cm ya. Untuk warnanya memang agak bukan hijau ya, ini hijaunya agak sedikit abu-abu ketika dia sudah masih muda, dan ketika sudah mulai matang ya ataupun juga sudah tua, biasanya warnanya berubah menjadi agak kuning-kuning sedikit ya, tetapi kuningnya itu tidak seperti kuning bambu kuning tentunya. Nah, untuk tingginya sendiri bambu tali ini biasanya sekitar 15 sampai 20 meteran ya. Itu dari pangkal sampai ke ujung tunas, karena sulit juga sebetulnya untuk mengukur tinggi pohon bambu ini, karena ke atasnya itu atau bagian ujungnya itu pohon bambu itu biasanya melengkung ya, dan untuk kerapatan pohonnya, bambu tali ini cenderung lebih rapat daripada jenis bambu-bambu lainnya. Nah, untuk diameternya seperti yang sudah saya katakan tadi, ada yang 4 cm ya, bahkan ada juga yang lebih dari 10 cm ya untuk diameter batangnya. Dan seperti biasa memang tergantung dari usia tanam dan juga lokasi tempat dia tumbuh. Nah, kebetulan rumpun bambu yang ada di sini memang di pinggir kebun ya, dan sering dirawat sehingga ini rumpunya cenderung bersih ya. Nah, ini kalau kondisi seperti ini boleh dibilang rumpun bambu bersih ya untuk ukuran pohon bambu,
karena biasanya pohon bambu itu rumpunya bukan tidak bersih ya, tetapi lebih ke rimbun ya, karena tidak dirawat maupun juga jarang ditebang. Nah, seperti yang ada di sana memang posisinya atau kondisinya lebih rapat ya, baik dari segi perantingan di bawah maupun juga bekas ranting-ranting yang sudah ditebang dan bekas daun-daunnya tidak dibersihkan ya. Nah, ini bisa dilihat lebih dekat, ranting-ranting yang di bawahnya memang tidak dibersihkan karena tidak dirawat juga ya, karena sebelumnya sebetulnya juga tidak masalah juga ya kalau pohon bambu ini tidak diberikan perawatan khusus maupun pembersihan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dirawat seperti dibersihkan bagian ranting bawahnya ataupun juga membersihkan dari daun-daun kering, tentu itu akan membuat si pohon bambunya itu lebih cepat tua juga ya kalau dibersihkan bagian batang-batang bawahnya. Dan nantinya ketika mau menebang, misalnya kita butuh 1-2 batang pohon bambu, tentu kalau yang rumpunya bersih akan lebih mudah dalam kita melakukan penebangan. Berbeda dengan yang seperti ini, tentu ini akan cukup susah juga ya kalau sewaktu-waktu kita butuh bambu mau ngambil 1-2 dan kondisinya seperti ini, tentu ini akan lebih sulit daripada rumpun bambu yang cenderung dirawat dan lebih bersih. Nah, sementara di bagian sini ini ada juga ya rumpun bambu tali yang keadaannya lebih rimbun dan juga batang pohonnya diameternya lebih besar ya. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, memang bervariasi ya, ketika dia berada di tempat yang lebih cocok dan lebih subur, tentu ukurannya akan lebih besar ya dan lebih tinggi juga tentunya. Nah, ini bisa dilihat untuk area di sekitarnya, memang kalau di kebun bambu itu tentu saja menjadi teduh ya, sehingga di bawah pohon bambu itu cenderung jarang ditumbuhi rerumputan dan lain sebagainya karena tertutupi oleh sinar matahari gara-gara daun bambu yang rimbun sekali. Dan biasanya kalau di tempat saya itu memang rumpun bambu tali paling banyak ya, dan paling populer dan paling umum juga karena banyak sekali manfaat daripada pohon bambu tali ini. Nah, selain dibikin bangunan maupun juga keperluan lainnya, ini salah satu contoh pemanfaatan pohon bambu tali yang dibikin usuk ya buat ajuran tanaman kacang panjang. Nah, seperti yang ada di sini, ini adalah gundukan bambu-bambu yang akan dimanfaatkan untuk ajuran tanaman kacang panjang ya. Nah, di sini juga masih ada batang-batang yang masih mulus. Ini rencananya kata si Amang mau bikin pagar ya, tetapi masih belum dilakukan proses eksekusi ya karena masih sibuk juga tentunya. Nah, sementara ini adalah yang sudah dibelah-belah ini merupakan bakalan ajuran tanaman kacang panjang. Dan selain itu pohon bambu tali juga bisa dibuat saung ya, atap rumah dan lain sebagainya ya. Pokoknya banyak sekali manfaat daripada pohon bambu tali ini. Nah, untuk cara penanamannya cukup mudah ya, kita hanya sekali saja menanam pohon bambu dan nanti akan menjadi rumpun bambu seperti ini. Mungkin di lain video saja ya si Amang akan menunjukkan bagaimana cara menanam pohon bambu. Nah, oke ya kawan-kawan, itulah dia pembahasan tentang salah satu jenis bambu yang paling populer dan paling sering digunakan, yaitu bambu tali ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan silahkan untuk kawan-kawan semua yang ingin lebih banyak tahu tentang tanaman dan tumbuhan, silahkan simak terus hanya di channel YouTube si Amang ya. Semoga membantu untuk berbagai referensi dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa lagi.